warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Ilvansari. Saya mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan semester 2. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang hasil investigasi penerapan IT dalam pendidikan. Sebagai tugas dari mata kuliah penerapan IT dalam manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muntari MPhil. Video ini merupakan lanjutan dari video pertama tentang hasil observasi penerapan IT dalam manajemen pendidikan. Dari hasil investigasi tentang penerapan e-layanan SPK dari Kemdikbud, saya akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama, tentang latar belakang. Yang kedua, tentang tujuan dan penerapan e-layanan SPK. Yang ketiga, tentang spesifikasi objek penerapan e-layanan. Yang keempat, tentang teknis operasional atau tutorial penerapan e-layanan SPK untuk perpanjangan izin operasional sekolah. Yang kelima, tentang hasil investigasi penerapan e-layanan SPK. Yang keenam, tentang kelebihan dan kekurangan dari penerapan e-layanan SPK dari Kemdikbud. Dan yang terakhir, tentang kesimpulan dan saran. Berikut laporan hasil investigasi penerapan IT dalam manajemen pendidikan. Penerapan e-layanan SPK dari Kemdikbud di Sekolah Nusa Alam, dosen pengampu Dr. Muntari MPhil. Yang pertama adalah latar belakang. Baiklah, latar belakang yaitu pertama, pemanfaatan ICT dalam sistem manajemen pendidikan pendukung perubahan revolusi digital yang berfungsi sebagai penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik bagi lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu pelayanan publik di Dikdasmen Kemdikbud untuk mempermudah sistem di lembaga pendidikan adalah dengan membuat aplikasi e-layanan SPK. Dan yang ketiga, aplikasi e-layanan SPK merupakan layanan berbasis jaringan guna memudahkan pengajuan, pemrosesan izin, serta pelaporan berkala penyelenggaraan satuan pendidikan kerjasama. Itulah latar belakang dari adanya penerapan e-layanan SPK dari Kemdikbud. Selanjutnya itu tentang tujuan penerapan e-layanan SPK, yaitu ada beberapa tujuan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang pertama, pengajuan izin pendirian satuan pendidikan kerjasama yang meliputi beberapa proses dengan mengunggah dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan. Yang kedua, pengajuan izin perpanjangan satuan pendidikan kerjasama yang dilakukan minimal untuk setiap 5 tahun dengan mengikuti tahapan yang terdapat di dalam e-layanan SPK, yaitu mengisi laporan tahunan satuan pendidikan kerjasama, mengunggah dokumen evaluasi diri sekolah, dan yang terakhir yaitu melengkapi dokumen untuk perpanjangan perizinan operasional SPK. Selanjutnya yaitu permohonan penyetaraan ijazah, penyaluran peserta didik, dan izin belajar bagi warga negara asing, dan terdapat prosedur berbeda untuk setiap permohonan yang diajukan. Yang berikutnya adalah spesifikasi objek penerapan e-layanan SPK. Jadi pada kesempatan kali ini di investigasi saya ini, spesifikasi objek penerapan e-layanan SPK yang saya investigasi adalah tentang pengajuan izin perpanjangan operasional satuan pendidikan kerjasama. Berikut tutorial cara untuk mengakses e-layanan SPK. Pertama, kita masuk ke e-layanan SPK dari Dikdasmen Kemdikbud, kemudian masuk, kemudian kita mengisi NPSN sekolah, ini NPSN, kemudian password, dan mengisi kemudian kita masuk, oke, baiklah, inilah tampilan dari e-layanan SPK untuk Taman Kanak-kanak Sekolah Nusa Alam. Di sini ada Taman Kanak-kanak Sekolah Nusa Alam dan izin operasional perpanjangan. Di sini ada tiga hal yang perlu disiapkan, yaitu laporan. Untuk laporan tahunan SPK ini tidak bisa diakses karena ada batas waktu untuk pengaksesan. Jadi untuk laporan tahunan hanya bisa dilakukan
selama 3 bulan di akhir tahun. Yang kedua adalah untuk evaluasi diri sekolah. Jadi kita masuk ke evaluasi diri sekolah. Nah, di sini ada komponen 1 dan komponen 2 ini terdiri dari 8 standar nasional pendidikan. Jadi mari kita lihat yang komponen pertama, isinya apa saja. Nah, di sini ada masing-masing dokumen yang akan diunggah di setiap Pemrakarsa, setelah itu bidang dan ketentuan kerjasama, sampai dengan yang terakhir adalah kerjasama pengelolaan bidang akademik. Di setiap sub yang tertera di sini kita akan mengupload atau mengunggah dokumen terkait yang diperlukan. Nah, setelah itu kita balik lagi ke komponen 2, dan komponen 2 ini isinya lebih sedikit ya. Isinya yang komponen 2 ini tentang standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, dan tidak serumit dengan komponen pertama. Dan yang terakhir adalah tentang perpanjangan izin operasional sekolah satuan pendidikan kerjasama yang dilakukan setiap minimal 5 tahun. Kita akan masuk dan melihat apa saja dokumen yang diperlukan. Nah, di sini kita harus sudah mengisi mengisi laporan tahunan dan mengisi evaluasi diri sekolah, baru bisa mengisi hal-hal yang perlu diunggah di dalam permohonan izin perpanjangan sekolah ini. Itulah tutorial cara untuk membuka e-layanan dari Disdasmen Kemdikbud. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini beserta tutorial cara mengakses e-layanan SPK. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada saran dan masukan, jangan lupa komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa.